Halo netizen, ini adalah BMW New 4 Series. Nah, BMW 4 Series ini merupakan BMW seri 4 generasi kedua ya, dan akhirnya dia meluncur di Indonesia secara resmi ya di tanggal 17 Juni 2021 ini. Dan yang masuk ke Indonesia itu ada dua varian ya, yang varian coupe seperti ini yang namanya itu 430i M Sport Pro, dan ada yang varian Cabrio yaitu yang 430i M Sport Cabrio. Kalau kita lihat tampilan depannya emang sih ya, dia memiliki grill yang lumayan bikin heboh ya, karena dia memiliki grill yang sedikit lebih berani dibandingin generasi sebelumnya ataupun BMW yang lain. Jadi di sini tuh dia memiliki grill yang lumayan ngejeblek ke bawah gitu. Biasanya kalau BMW kan dia ngelebar ya, tapi dia tuh cenderung vertikal. Jadi mirip seperti BMW yang dulu-dulu yang kayak tahun 40-an atau 30-an gitu ya. Dan dia juga karena M Sport ya, dia memiliki bumper yang lumayan rame juga ya. Contohnya di bagian sampingnya itu dia ada kayak aksen ventilasi gitu di sisi kanan dan kiri. Dia juga sudah ada fog lamp LED-nya di situ, dan untuk lampunya juga dia sama seperti BMW kekinian, dia sudah menggunakan BMW laser light yang cahayanya itu cakep banget, dan dia juga punya lampu dim atau lampu jauh yang bisa mencapai lebih dari 500 meter. Dan kalau di versi 4 series ini dia tuh dibikin slim ya, dibikin lebih sipit dan kelihatan lebih dinamis sama mukanya yang cenderung kontroversial ini. Dan kalau kita lanjut ke bagian samping, di sini juga ada velgnya yang kelihatan keren banget karena dia yang varian M Sport ya. Di sini dia menggunakan ban yang berukuran mana ya? 225/40 R19. Jadi dia 19 inci untuk yang di depan. Di bagian rem juga ini gede banget ya. Kalipernya juga besar dengan rem M Sport Brakes yang pasti sudah lengkap teknologinya, ABS, CBD, brake assist, traction control, stability control, dan cornering brake control, macam-macam lah pokoknya. Di bagian fender itu ada emblem M kecil, dan untuk pintunya dia frameless ya. Jadi dia nggak ada pilarnya di bagian atas. Dan kalau kita lihat ke belakang, ini merupakan angle paling cantik di mobil ini kalau menurut gue ya, karena dia tuh bener-bener kayak coupe sejati ya. Atapnya itu landai, buntutnya itu cenderung pendek, dan kesannya mobil ini tuh lebih ganteng belakangnya daripada depannya. Tapi itu selera pribadi gue ya, bukan selera orang gitu ya. Mungkin kalau kalian punya selera yang berbeda tentang mobil ini bisa komen di bawah juga. Tapi menurut gue ini adalah angle paling cakep di 4 series terbaru ini, apalagi dengan lampunya itu yang model LED-nya itu kayak lentur gitu ya, nggak kaku kayak seri 3 yang bentuknya tuh kayak tek-tek L gitu ya. Kalau ini tuh dia agak turun ke bawah terus naik lagi tuh, wah cakep banget. Di belakang sini juga ada ducktail kecil yang membuatnya kelihatan lebih sporty sedikit, dan karena dia trimnya M Sport, di bagian bawahnya itu ada bumper yang warnanya silver keabu-abuan gitu, dan ada aksen diffuser di bagian bawah tengahnya. Untuk knalpot dia ada dua di kanan kiri seperti ini, dan dia ada reflektor, ada sensor parkir 6 titik. Untuk di belakang ada emblem 430i untuk variannya, dan ada emblem BMW di tengah. Untuk di kaca belakang dia nggak ada wiper, dan ada high mount stop lamp, sama ada defogger juga. Untuk antena dia shark fin. Dan kalau kita lihat ke bagasinya, nih tinggal pencet gini aja, dia juga sudah menggunakan power tailgate. Di sini bagasi juga lumayan lega ya. Ya cukup lah untuk barang-barang belanjaan bulanan gitu ya, atau mungkin koper-koper kalau lagi liburan buat 4 orang ini cukup banget. Dan untuk pelipatan joknya dia bisa dilipat 40, 20, 40 dengan menggunakan tuas yang ada di bagasi sini. Untuk di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan di kiri, sama di kanan juga ada power outlet di bagian sini 12 volt, dan ada tempat buat naruh segitiga pengaman. Di bawah lantai bagasi nggak ada apa-apa ya, jadi ini nggak bisa dibuka juga, dan pasti sih dia nggak ada ban serep karena dia sudah menggunakan tire repair kit atau run flat tire. Oke, yuk kita tutup aja. Menutupnya juga gampang banget.
Dan untuk kamera mundurnya juga dia unik ya, karena biasanya kalau BMW kayak seri 3 gitu kan dia naruhnya di sini, tapi kalau di 4 series ini dia ada di bagian bawah logo BMW-nya. Jadi benar-benar pas di tengah mobil, jadi benar-benar akurat gitu ya untuk kameranya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si BMW 4 series ini. Nah, untuk mesinnya dia cuma tersedia dalam satu varian aja ya, untuk yang coupe ataupun yang cabrio. Dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin power turbo. Kodenya dia B48B20. Untuk tenaga mesinnya dia 258 horsepower dengan torsi 400 Nm, dan tenaganya disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 8 speed automatic torque converter. Dan di luar juga sudah ada ya varian yang lebih kencang lagi yang bernama BMW M4 yang memiliki mesin 3000 cc 6 silinder dengan tenaga hingga 500 HP. Cuma yang varian M4 itu belum masuk ke Indonesia ya, jadi sekarang baru 430i ini aja. Untuk ruang mesin juga standarnya BMW super rapih, engine covernya juga rapi. Di sini ada strengthening beam untuk memperkuat sasis dan untuk menambah rigiditas dari mobilnya juga. Untuk di kap dia ada strut hidrolik, tapi bang belum dikasih insulator di kapnya ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabinnya si BMW 4 series yang terbaru ini ya. Nah, untuk joknya juga dia sudah menggunakan jok dari M ya, jadi dia memiliki bolster yang lebih tebal. Jahitan di bagian jok ini juga warnanya biru ya, dan untuk pengaturan joknya dia sudah elektrik. Di sini bisa maju mundur, dan bolsternya ini juga bisa dikembang-kembiskan. Recline juga elektrik, dan di bagian dalamnya itu dia ada bagian yang alcantara. Untuk di bagian sini juga ada leg extension yang bisa dimaju mundurkan, dan karena dia mobil unik 2021 dia sudah ada alat pemadam api ringan. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya dulu. Nah, untuk di kabin dari si 4 series ini juga kelihatan lebih spesial ya dibandingin seri 3-nya. Dan untuk setir, karena dia trim M Sport, dia menggunakan setir dari M juga ya. Jadi dia ini tebel banget bolsternya ya, bukan selera gue sih. Kalau menurut gue si setir yang dari BMW biasa yang non M itu akan lebih enak lagi, tapi it's okay. Dan di bagian setir di sini juga ada aksen-aksen silver, ada logo M di bagian bawah. Dan untuk pengaturan setirnya dia bisa tilt teleskopik, walaupun masih manual ya, belum elektrik. Di sebelah kiri sini ada tombol untuk pengaturan cruise control dan speed limiter. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan audio, voice command, dan lain-lain. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Ada tuas lampu sein yang di ujungnya ada tombol onboard komputer sama tombol arah auto high beam. Dan di sebelah kanan ada tuas wiper yang sudah otomatis juga. Untuk instrumen cluster juga seperti ini, khasnya BMW modern, dia sudah menggunakan full LCD display yang konfigurasinya emang nggak begitu banyak ya. Jadi kita bisa cuma bisa ngatur layar-layar di kanan itu aja ya, kayak jarum, konsumsi BBM, trip, dan kecepatan rata-rata. Terus ada berapa jumlah tenaga dan torsi, G-force meter, sambungan media, dan balik ke jarumnya. Udah gitu doang. Paling sisanya kayak yang default lah ya, istilahnya ada fuel gauge, speedometer, tachometer di sini, dan ada temperatur mesin di bagian bawahnya, ada mode berkendara sama temperatur udara luar, dan di sebelah kiri bawah ada jam digital sama ada sisa jarak tempuh. Lanjut ke bagian kanan sini, ada ventilasi AC bisa dibuka tutup, dan ada ambient light di bagian sini. Ada tombol pengaturan lampu yang dia udah bukan model tuas lagi ya, dia sekarang model tombol, auto headlights, dan ada fog lamp depan, fog lamp belakang, lampu parkir kanan kiri, dan ada buat brightness panel instrumen. Untuk di pintu dia ada tweeternya di sini, dia menggunakan Harman Kardon. Door handle dia warnanya silver, tombol central lock, ada ambient light, dan di bagian sini ada tombol untuk memory seat ya, sama ada tombol buat pengaturan kayak jendela dan kayak pengaturan kaca gitu. Di bagian bawah ada tombol pembuka bagasi, cup holder, door pocket, dan ada tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedal
dia sporty dibandingin yang versi non M. Untuk pedal gasnya juga dia model organ. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Dan lanjut ke atas, di bagian sini ada sun visor yang ada cerminnya dan ada card holder, ada lampunya juga, ada mikrofon buat kalau kita nelpon, dan untuk seat beltnya juga dia ada butlernya. Jadi karena dia pilarnya lebih mundur, dia ada pemajunya gini ya. Jadi pas kita buka pintu atau tutup pintu, si seat beltnya itu akan didorong supaya kita bisa menggapainya. Untuk di bagian tengah dia menggunakan BMW iDrive 7 yang ya udah gue pernah jelasin juga di reviewnya seri 3, seri 5 dan lain-lainnya ya. Dia juga iDrive yang paling baru lah istilahnya. Dia sudah lengkap dengan sambungan radio, Bluetooth, Apple CarPlay yang wireless, ada navigasi juga, dan settingan kendaraan itu banyak sekali. Informasi kendaraannya juga ini lengkap banget. Ada sports display juga yang menampilkan G-force meter, torsi dan tenaga, boost turbo, terus temperatur mesin, ada aliran energinya juga. Ya pokoknya lengkap sekali deh. Di bagian bawahnya ada tombol hazard di sini, ventilasi AC, dan untuk pengaturan AC-nya dia sudah dual zone. Arah AC-nya juga bisa diindividualkan, dan temperatur AC-nya ada di sini, sirkulasi udara, menu AC, max AC, auto climate, defogger depan dan belakang. Di bagian bawah ada buat shortcut button. Di sini ada knob volume, sambungan mode, sambungan band, skip track, dan untuk panel yang di tengah ini juga kayak ala-ala karbon tapi di warna silver gitu. Di dalamnya ada wireless charger, terus ada USB, ada 2 buah cup holder, dan untuk kunci dia seperti ini ya, tipikal kunci BMW masa kini. Ada tombol unlock, lock di logo BMW, buka bagasi, dan kayak tombol favorit gitu. Sama di bagian sini ada soket 12 volt. Untuk di bagian tengah sini tipikal BMW modern juga yang kayak di seri 3 juga. Untuk transmisinya juga seperti ini, dia model joystick, tinggal pencet unlock untuk pindah ke drive, neutral, reverse, dan untuk P tinggal pencet P. Di sebelah sini ada tombol untuk matiin traction control, sensor parkir, auto stop start, dan untuk nyalain mesin ini dari tombol start stop engine button yang ada di sebelah sini. Untuk mode berkendara juga lengkap ya, ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan ada adaptif juga karena dia sudah menggunakan M adaptive suspension yang bisa menyesuaikan dengan kondisi berkendara kita. Ada electronic parking brake lengkap dengan auto brake hold, dan di sebelah kirinya ada pengaturan untuk layar iDrive-nya. Dia ada rotary wheel, bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan ada tombol home, media, map, navigation, communication, tombol back, tombol option. Terus di bagian tengah sini ada armrest yang ini kalau dibuka storage-nya lumayan gede, ada lampu di bagian dalamnya, dan ada charger model Type-C. Untuk glove box dia juga soft opening, di dalamnya ada blue draw, dan kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW 4 Series ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si BMW 4 Series ini. Untuk belakangnya juga gampang, cukup tarik satu tuas ini aja dan dia akan maju secara elektrik ke depan supaya kita lebih gampang. Dan untuk balikinnya tinggal tarik aja dan nanti dia akan mundur secara otomatis. Dan dia juga ada sensornya, jadi kalau misalnya dia udah terlalu mentok sama dengkul kita, dia akan maju lagi biar kita nggak kejepit. Dan ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 4 jari ya di belakang sini. Ada seat back pocket di kanan kiri juga, sama di bagian belakang center console ini ada ventilasi AC yang lengkap dengan pengaturan temperaturnya. Dia ada mode auto dan arah AC-nya, ada charger 2 buah model Type-C, dan ada gundukan yang lumayan gede ini ya karena dia berpenggerak roda belakang. Untuk di samping dia ada speaker tadi dari Harman Kardon, ada armrest kecil juga dengan lapisan kulit. Di bagian atas ada lampu baca. Di bagian pilar sini juga ada gantungan di kanan dan di kiri. Yuk monggo. Ada speaker lagi di sebelah kanan, dan di bagian belakang sini untuk headrest ini cuma model punduk gini dong, jadi dia nggak bisa dinaik turunin. Sudah lengkap dengan
side curtain airbags juga, dan ada seatbelt yang ada logo M di depan dan di belakang juga. Untuk di bagian jok, dia juga perpaduan antara kulit dan alcantara, sama ada model perforated yang di dalamnya itu ada aksen birunya. Ada input ISOFIX juga di sebelah kiri dan kanan, dan ada armrest dengan dua buah cup holder. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Yuk sekarang kita majuin joknya. Ya lumayan agak lama, dan kita keluar aja yuk. Oke, cukup segitu aja untuk review dari BMW New 4 Series tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.